3, 2, 1. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk Yusuf dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, berarti sangat rajin-rajin anak Bapak. Baik. Baik, untuk kita bisa semangat, alangkah baiknya kita yel-yel dulu. Ya. Masih ingat nggak yel-yel TKJ? Masih. Apa tuh? Solid, Disiplin, smart. Oke, kita mulai ya. Ya. TKJ. Solid, disiplin, smart. Oke, sekali lagi TKJ. Solid, disiplin, smart. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bentar. Oke, sebelum kita memulai, kali ini saya akan membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama itu adalah guru dan peserta didik menggunakan seragam yang baik dan sopan. Setuju? Setuju. Adakah yang belum rapi pakaiannya? Tidak. Sudah rapi semua ya? Oke. Yang kedua adalah masuk dalam kelas tepat waktu. Alhamdulillah saya lihat semua tepat waktu ya. Ya. Terus selanjutnya adalah meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. Selanjutnya mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Ya. Terus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan seksama jika salah satu bicara. Dan poin berikutnya, menyelesaikan tugas secara beragam atau bervariasi sesuai minat peserta didik seperti audio, video, PPT, dan lain-lain. Guru selalu memberi motivasi kepada peserta didiknya. Itu adalah kesempatan kelas kita. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada? Cukup? Jadi sepakat ya? Sepakat. Oke, kali ini kita akan Bapak akan membacakan capaian pembelajaran kita kali ini pada akhir fase F, karena kalian itu di kelas 11 ya. Kelas 11 di kurikulum Merdeka itu adalah fase F. Ya. Peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Nah, poin pentingnya di materi kali ini adalah mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan,
mengumpulkan data peralatan jaringan dan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan PLSM yang menghitung subnetting. Nah, kali ini yang dititik beratkan adalah mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan dan mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian akan melakukan diskusi, ya, kerja kelompok, ya, untuk membahas tentang daftar teknologi dan perangkat jaringan yang digunakan saat ini di sekitar kalian. Ya. Terus selanjutnya adalah sama ya, kalian mendiskusikan atau kerja kelompok untuk menginformasikan melalui tampilan poster. Jadi kalian nanti akan disuruh untuk membuat poster. Ya. Selanjutnya adalah setelah mengamati atau berdiskusi, ya, kalian akan mengkonsepkan pengalamatan jaringan yang sesuai dengan SOP. Ya. Terus selanjutnya juga sama ya. Setelah mengamati dan berdiskusi, kalian akan menggali informasi tentang pengalamatan jaringan, ya, secara teliti dan tanggung jawab. Oke. Dan materi kemarin masih ingat nggak? Apa materi kemarin? Topologi. Topologi? Jaringan. Masih ingat nggak apa itu topologi? Rancang bangun jaringan internet. Rancang bangun jaringan Internet. Ini akan berkaitan dengan materi yang sekarang. Karena apa? Setelah kita merancang bangun jaringan internet, barulah kita akan menyiapkan apa saja yang harus dibutuhkan saat kita membangun sebuah jaringan. Contoh kecilnya adalah kita membangun sebuah jaringan di sekolah. Nah, kalian nanti selanjutnya itu nanti akan diminta untuk menganalisis kira-kira apa saja yang dibutuhkan, ya, alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan di sekolah ini. Karena kebetulan di setiap kelas itu memerlukan jaringan internet. Nah, kalian nanti di sini akan ditugaskan gimana caranya setiap kelas itu ada jaringan internet. Gitu. Mulai dari pengalamatannya, mulai dari alatnya kalian harus siapkan, ya kan? Apalagi terus juga topologinya udah pasti ya. Jangan sampai kita nggak buat topologi. Kalau kita nggak buat topologi ya acak-acakan. Bahkan bisa menguras kabel. Kabelnya bisa boros kalau nggak ada topologi. Ya. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk asesmen awal, tes awal. Ya. Masih udah pada ngeh belum tadi penjelasan saya? Ya. Oke, saya akan bagikan. Akan bagian ke belakang ya. Nanti yang kurang dioper aja. Ke belakang ya. Nah, kebagian semua? Ya. Kurang? Nanti dari sini. Ya, cukup? Oke. Untuk asesmen awal, yang pertama adalah menurut pendapatmu, bagaimana sebuah jaringan bisa terbangun? Kalian boleh tulis di situ ya. Terus yang kedua adalah metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan. Terus yang ketiga, apa saja peralatan jaringan yang kalian ketahui? Silakan ditulis. Dijawab maksudnya. Ya. Jawabannya aja ya, karena pertanyaan sudah ada di sana.
Aja dipotong. Ini menurut pendapatmu ya, jadi bebas. Len sudah Len? Belum? Oke. Ini belum berkelompok ya nanti. Ini mah pendapat kalian saja. Ya, Pak. Udah. Tadi ya udah. Udah. Nanti tunggu temannya ya. Aku juga udah kok. Oke, wis. Aku juga udah. Oke, cukup ya. Ya. Boleh dikumpulkan ke depan lagi. Dioper aja. Kalian sudah belum kalian? Oke, jawabannya sudah sangat bagus. Boleh untuk Ricky nomor 1. Menurut pendapatmu bagaimana sebuah jaringan bisa terbangun, Ricky? Gimana, Ricky? Menurut pendapatmu bagaimana sebuah jaringan bisa terbangun? Apakah langsung bikin gitu udah terbangun? Harus ada apa aja, Ki? Bisa terbangun, kita memerlukan beberapa alat-alat untuk membangunnya, Pak, agar kita bisa menerima internet dari SOP atau dari sumbernya, agar di sini kita bisa membangun sebuah jaringan internet. Oke, terima kasih Ricky. Tepuk tangan buat Ricky. Terus nomor 2, Abi, siapa Abi?
Metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan? Metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan? Ingat, data pengguna jaringan. Dengan cara apa, Bi? Kamu pernah belajar mikrotik kan? Main di logging. Ingat nggak? Nah, dengan cara melihat di log atau logging, ya, data pengguna jaringan itu akan terlihat semua. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Ya, ada di log. Ya. Oke, Mawar, apa saja peralatan jaringan yang kamu ketahui, Mawar? Kabel. Oke, kabel, terus PC. PC, alat jaringan, Mikrotik. mikrotik, atau router ya, Ya. Access point. akses point, terus penghubung namanya Hub. hub atau switch. Oke, ada lagi mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? No? Mau menambahkan silakan. Len? Tambahan apa lagi, Len? Itu ada alatnya. Modem. Bi? Router. Kabelnya belum loh dari tadi loh. Kabel apa namanya, Do? FO. Kabel FO. FO dan LAN. Kabel LAN itu namanya apa? UTP. Awas ya. Kabel LAN adalah UTP. Yang di dalamnya ada 8 kabel berwarna. Masih ingat ya warnanya ya? Oke. Oke. Baik, dari jawaban kalian sangat luar biasa. Nah, pada intinya adalah seperti ini ya. Kita sebagai teknisi jaringan itu diminta untuk menganalisis. Ya. Jadi contohnya di sebuah sekolah kita gitu ya. Kayak tadi yang saya jelaskan di awal, gimana caranya setiap kelas itu harus ada internet. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai teknisi jaringan mulai mendata. Ya. Ada berapa kelas di sekolah kita ini? Butuh berapa router? Butuh berapa akses point? Akses point itu mencakup berapa klien yang tercover. Nah, kita analisis di situ. Ya. Butuh berapa panjang kabel? Ya, dari modem sampai ke setiap kelas itu. Terus juga kebutuhan yang lainnya. Ya. Sehingga kita di sini akan belajar menganalisis berapa kebutuhannya untuk membangun sebuah jaringan. Ya. Jadi jangan sampai kita disuruh gitu kan, nanti setelah kita keluar dari SMK disuruh untuk membuat sebuah jaringan. Padahal simpel, padahal cuman membangun sebuah lab contohnya. Ya. Tanpa analisis, saya yakin kabelnya itu butuh 2 roll. Karena apa? Karena tidak dibuat topologinya. Karena tidak ada analisisnya. Ya. Asal tarik aja. Tarik doang. Yang penting connect gitu kan. Pasti habis 2 roll. Ya. Switch yang cukup 1 bisa 2. Karena apa? Bisa kalian lihat di depan kalian PC-nya ada berapa. Ya. Switch itu portnya ada berapa.
Nah, di situ analisisnya. Jika switch-nya ada 24, ya cukup satu di lab ini. Ya kan? Gak mesti dua, karena apa? Di portnya sudah ada 24. Mau nambah lagi, cukup nambah yang 8 port. Gak usah yang 24. Nah, itu adalah analisis supaya kalian itu bisa menentukan gitu. Pak, cukup sekian saja, Pak. Kabelnya cukup setengah roll saja, Pak. Karena lab ini sempit. Sehingga bisa meminimalisasikan biaya gitu. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya video. Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Menyiapkan kebutuhan teknis pengguna yang tepat untuk membangun sebuah jaringan LAN melibatkan pemahaman dan langkah-langkah yang tepat dalam proses perencanaan. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat. Mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat pengguna jaringan merupakan langkah penting dalam merancang dan membangun jaringan LAN yang efektif. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan kebutuhan infrastruktur jaringan dengan penggunaan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat pengguna jaringan. Yang pertama yaitu kita harus menginventarisasi semua perangkat yang terhubung ke jaringan LAN. Ini meliputi router, switch, dan access point. Lalu kemudian yang berikutnya adalah survei penggunaan jaringan. Nah, ini kita akan melakukan survei atau wawancara dengan pengguna untuk memahami bagaimana setiap perangkat akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya di sini ada sebuah komputer, laptop, kemudian handphone. Nah, lalu untuk penggunaannya kira-kira PC, laptop, dan handphone ini menggunakan aplikasi apa saja. Misalnya di sini ada aplikasi desain grafis, kemudian ada aplikasi untuk browsing, kemudian ada aplikasi untuk sebuah aplikasi perkantoran. Lalu kemudian di sini juga terdapat sebuah server yang penggunaannya nantinya file yang ada di server ini nanti bisa diakses oleh semua device yang terhubung pada jaringan yang sama. Lalu ada juga web dari sebuah organisasi ini yang ada di server bisa diakses oleh siapa saja. Lalu kemudian ada sebuah printer server yang bisa digunakan oleh semua yang terhubung pada jaringan tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menghitung atau mengestimasi jumlah pengguna dan perangkat. Dan di sini kita akan menghitung jumlah pengguna yang akan terhubung ke jaringan pada saat yang bersamaan. Ini termasuk tidak hanya karyawan, tetapi juga perangkat yang digunakan oleh tamu atau pengunjung yang membutuhkan akses sementara. Nah, misalkan di sini kalau untuk karyawan kita tetapkan saja untuk unit PC dan laptopnya di sini masing-masing untuk yang unit PC 20 unit, untuk yang laptopnya 10 unit yang akan terhubung ke switch. Lalu kemudian kalau untuk tamu di sini menggunakan handphone, lalu di sini kita menyiapkan access point sebanyak 2 unit, servernya 1 unit, untuk printer servernya 2 unit, kemudian untuk switch 4 unit, dan komputer 1 unit. Lalu kemudian kita akan memperkirakan pertumbuhan masa depan atau upgrade. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan potensi pertumbuhan organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 sampai 3 tahun ke depan. Berdasarkan rencana pertumbuhan, perkiraan jumlah dan jenis perangkat tambahan yang mungkin diperlukan di masa depan. Misalnya di sini pada gambar kita bisa lihat komputernya ada 20 unit. Nah, kemudian kita sudah menyiapkan di sini switchnya itu jumlahnya portnya 32 port.
Jadi 32 port terpakai 20 unit, berarti masih tersisa sekitar 12 port lagi untuk device yang akan nanti terhubung ke jaringan perusahaan ini di masa yang akan datang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menganalisa pemakaian bandwidth. Nah, di sini mengevaluasi bagaimana pengguna jaringan saat ini mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Aktivitas seperti streaming video, panggilan video, atau penggunaan aplikasi cloud membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan akses web biasa. Misalnya contoh di sini dalam satu gedung terbagi menjadi 2 ruangan, misalnya ada ruang operator dan ruang customer. Nah, kita bagi bandwidthnya, misalkan di sini perusahaan tersebut memiliki internet bandwidthnya sekitar 20 Mbps, kemudian akan membaginya ke 2 ruangan tersebut, ruang operator dan ruang customer. Nah, misalnya untuk ruang operator dibagi atau diberikan maksimal 10 Mbps saja, lalu kemudian untuk ruang customer dibatasi maksimal 2 Mbps saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pemilihan infrastruktur untuk jaringan ini. Misalnya menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, misalnya menggunakan kabel Ethernet. Nah, untuk kabel Ethernet di sini untuk kecepatan transfernya lebih cepat karena data yang lebih stabil dan tinggi dibandingkan dengan teknologi nirkabel saat ini. Dan ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi cepat dan andal seperti transfer file besar dan aplikasi berat lainnya. Lalu kemudian dari segi keamanan, kabel Ethernet lebih aman dari serangan cyber karena tidak mudah diakses secara nirkabel. Data yang dikirim melalui kabel memiliki risiko lebih rendah untuk disadap dibandingkan dengan transmisi nirkabel yang dapat dipotong atau diinterupsi. Kemudian dari segi hal stabilitas, kabel Ethernet cenderung lebih stabil dalam hal koneksi dibandingkan dengan nirkabel. Mereka tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik dari peralatan elektronik lain atau oleh gangguan sinyal lainnya yang bisa mempengaruhi jaringan nirkabel. Kemudian dari segi biaya implementasi, meskipun biaya pemasangan kabel mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan nirkabel awal, biaya operasional jangka panjang dapat lebih rendah karena perawatan dan penggantian yang jarang diperlukan. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu nirkabel atau Wi-Fi. Nah, di sini untuk nirkabel memang lebih fleksibel dan mobilitas karena Wi-Fi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar karena memungkinkan perangkat untuk bergerak bebas di dalam cakupan sinyal tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Ini ideal untuk lingkungan di mana perangkat perlu bergerak atau diatur di ruang yang sulit dijangkau oleh kabel. Lalu kemudian biaya dan kemudahan implementasi instalasi jaringan nirkabel umumnya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kabel karena tidak memerlukan pemasangan fisik yang rumit dan biaya bahan. Lalu kemudian dari skalabilitas, Wi-Fi memungkinkan penambahan perangkat secara lebih mudah tanpa perlu memasangkan kabel baru yang membuatnya cocok untuk perluasan jaringan yang cepat dan fleksibel. Lalu kemudian dari pengelolaan jarak, Wi-Fi memungkinkan jangkauan sinyal yang lebih luas sehingga cocok untuk lingkungan yang memerlukan cakupan yang luas atau di mana penempatan kabel fisik sulit dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga kita mengkombinasikan kabel dan nirkabel. Nah, untuk kombinasi seperti ini banyak jaringan LAN modern menggabungkan kombinasi kabel dan nirkabel untuk menggabungkan keuntungan dari dua teknologi ini karena dianggap lebih aman dari serangan siber. Kemudian untuk contoh yang lainnya menggunakan kombinasi kabel dan nirkabel ini misalnya ketika menggunakan kabel untuk koneksi kritis dan sedangkan nirkabel untuk perangkat mobile atau akses tamu. Lalu kemudian yang berikutnya dari segi dari penjelasan video itu saya yakin kalian sudah tergambar jelas ya tentang materi ini, bener nggak? Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada yang belum paham? Saya yakin udah jelas gamblang banget tadi. Setelah saya jelaskan ditambah lagi dengan penguatan video, ya kalian sudah mulai terbuka pikirannya apa sih materi ini sebenarnya kan gitu. Iya. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang saatnya kalian diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi diri untuk menggali lebih jauh tentang materi ini. Kalian boleh pilih ya. Jika kalian suka dalam bentuk poster materinya, kalian scan di poster. Ya. Jika kalian materinya itu lebih suka di video, kalian scan di video. Dan jika kalian lebih suka materinya itu di artikel, scan di artikel. Dan bagi kalian yang suka langsung praktek langsung, boleh kalian lihat dan praktek langsung di sini. Silakan. Silakan di scan, silakan mana yang kalian suka pilih ya. Nggak apa-apa, sok berdiri. Langsung scan saja. Asal jangan kena cahaya ya. Oke. Mundur lagi Ki. Jangan kena cahaya Ki. Masuk ya Ki ya. Masuk. Oke, silakan. Ayo. Berdiri. Pilih. Ini yang praktek nggak ada? Boleh di sini. Boleh menganalisis di sini. Nggak apa-apa, nggak harus di situ juga nggak apa-apa. Tergantung kesukaan kalian ya. Nih, apa nih namanya nih? Itu. Ya, boleh tanyakan. Ini router. Ini akses point. Ini juga sama akses point. Ya, ini RJ45 apa fungsinya? Ya. Nah, sok dianalisis ya. Kira-kira apa nih untuk membangun sebuah jaringan apa yang kamu butuhkan? Apakah hanya cukup butuh akses point saja? Enggak kan? Enggak. Makanya dianalisis. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Ya. Rido udah memilih Rido. Oke, Abi udah ya? Udah. Gak apa-apa yang pengen kedua-duanya juga nggak apa-apa. Ya. Baik ya, setelah kalian mengeksplorasi mandiri tentang sebenarnya saya tuh lebih enjoy di mana sih dalam menerima materi gitu kan. Ada poster, ada artikel, ada video dan praktek langsung gitu kan. Nah sekarang saatnya saya akan membagi kelompok karena setelah kalian scan di sini sudah muncul siapa saja namanya. Berarti yang nggak ada namanya di sini berarti yang praktek. Ya. Baik. Yang pertama adalah yang dalam bentuk poster ya. Itu ada Laila, terus Maulana Yusuf,
Melinda, Nadia, Nikita, Putri, Rai, Ria, dan Ricky. Itu yang menyeken poster tadi saya lihat. Terus yang praktek, ya, saya lihat ada Nova, Lydia, Mawar, Abdillah, Naila, Nia, Rahayu, dan Regita. Terus untuk video itu ada Nur Aini, Nurjana, Lika, Meilinda, Galang, Najwa, April, dan Nurleni. Oh, satu lagi Raka. Ya. Nah, untuk makalah artikel ya itu ada Nurlena, Opi, Putri, Rido, Meisha, Mustika Sari, Nevan, dan Raka. Itu adalah kelompok-kelompoknya ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah sudah berkelompok ini? Belum. Sok bergabung. Tadi yang saya sebutkan. Gak apa-apa, sok. Ya, menyesuaikan ya. Nah, supaya lebih nyaman ya, karena yang suka praktek kan lebih enak kumpul dengan orang-orang yang suka praktek gitu kan. Yang suka video juga sama seperti itu. Dan saya pun kebetulan membuat LKPD-nya pun sesuai dengan apa yang kalian minati, sehingga nanti pertanyaan atau jawabannya itu menyesuaikan. Ya. Oke, yang ini praktek. Ya, praktek. Artikel. Sebentar. Artikel. Oke, ini ya. Ini LKPD-nya, kerjakan. Rido. Jana apa Jana? Video. Video. Terus Mei apa Mei? Poster. Oke, silakan ini LKPD-nya. Ricky? Poster. Artikel. Oh, artikel. Oke ya, ya. Praktek langsung ya. Oh, ya, sorry. Ya, oke. Oke ya, setelah kita amati, kalian mengamati semua, melihat poster, melihat artikel dan video beserta praktek. Sekarang saatnya kalian menganalisis di LKPD itu. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Jadi tulis saja nggak apa-apa.
Gitu ya. Ada kesulitan Mawar? Enggak ya? Sangat mudah kok menganalisis, ya kan? Nggak ada kesulitan kan? Nggak ada ya? Iya, misalkan contohnya di apa? Di sekolah gitu, atau kamu punya tempat usaha apa, boleh. Di lab boleh. Berarti lingkupnya lab dulu ya. Kalau sekolah luas semua kelas, kalau lab cuma lab aja. Ya, ditulis. Tadi yang kamu lihat atau kamu lihat di poster atau di langsung juga boleh. Ayo jangan diem aja, berdiskusi, jangan dieman. Riki sudah? Sudah. Oke, yang lain udah belum? Belum ya?
Raka sudah? Gimana Mawar? Nah, ini yang teknologi sebelumnya tuh apa? Teknologi yang sebelumnya itu contohnya adalah kayak kabel ya. Sebelumnya itu pakai UTP, sekarang pakai apa sih? FO. FO. Ya. Carilah jadi sih. Jadi upgradean ya Mawar ya. Tapi kan beda. Kabar itu Oke, sambil berjalan aja ya. Oke, Ricky. Siap Ricky presentasi? Siap, Pak. Oke, silakan ke depan Ricky. Nanti yang lainnya ingat tadi kesepakatan kelasnya ya. Jika ada yang berbicara, kalian diam. Nanti kalau suruh menjawab boleh. Videonya mana, Pak? Ini. Ada lagi spidolnya ya? Iya.
Oke, boleh dijelaskan, Ricky? Ini adalah gambaran dari topologi yang akan kita bangun agar bisa terhubung atau mendapat internet. Di sini ada ISP atau sumber internet yang akan kita ambil. Lalu kita tarik kabel dari ISP ke switch. Jika jarak dari ISP ke switch itu tidak terlalu jauh, maka kita bisa menggunakan kabelan. Tetapi jikalau dari ISP ke switch itu jaraknya jauh, kita akan menggunakan kabel FO. Namun jika kita menggunakan kabel FO, kita akan membutuhkan alat tambahan yaitu konverter untuk menghubungkan kabel FO ke konverter agar dari konverter bisa menggunakan kabelan ke switch. Lalu dari switch di sini kita tarik lagi ke router. Di router ini kita menghubungkan dua, yaitu ada laptop dan access point yang ditempatkan di rumah klien atau klien yang ingin kita pasang internetnya. Di sini laptop akan kami gunakan untuk men-setting atau mengkonfigurasi mikrotik atau router ini. Lalu jika di sini sudah dikonfigurasi, maka kita tarik kabel dari sini ke sini, lalu kita pasangkan pada access point. Jika memang jaraknya jauh, kita pakai kabel FO kembali, lalu kita tambahkan alat tambahan yaitu konverter. Setelah sudah terhubung, di sini kita hubungkan lagi dua, yaitu laptop serta rumah klien yang akan kita sambungkan koneksi internetnya.
Di sini laptop digunakan untuk mengkonfigurasi akses point. Lalu setelah sudah, dari akses point akan dihubungkan ke rumah klien. Jadi itu penjelasan dari kami tentang pembangunan internet, jaringan internet. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada tanggapan atau ada tambahan alat yang perlu ditambahkan atau sudah fix benar? Bi? Boleh nggak switch-nya 2? Boleh nggak aja switch-nya 2? Di mana, Bi? Di sini? Iya. Iya. Boleh, jikalau emang di sini kan kami menggunakan satu switch karena di sini kami hanya sebagai contoh. Jikalau emang ada beberapa rumah yang ingin ikut memasangkan suatu koneksi internet dari kami, maka kami akan menambahkan satu switch lagi untuk disambungkan dari switch ini ke switch itu. Lalu yang switch 1 bakalan ditarik ke, misalnya dari switch 1 ditarik ke desa 1, lalu switch 2-nya ditarik ke desa yang kedua. Jikalau memang kliennya lebih dari 20 atau beberapa klien, maka kita akan menggunakan switch 2. Tetapi kalau hanya satu, kita menggunakan satu switch saja. Oke. Paham, Bi? Paham. Oke, next apa lagi? Bawah? Niki silakan. Mungkin ada tambahan. Galang? Enggak. Oke, silakan. Ini lagi. Kalau nggak ada lagi, cukup ya. Atau ada yang ingin Silakan. ditanyakan lagi? Cukup. Baik. Terima kasih Riki dan kawan-kawan. Oke, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya yang mungkin di poster, yang di video. Ayo. Ada penghapus gak? Ayo, nggak apa-apa. Lela udah, boleh. Penghapusan nih. Kotor nanti tangannya. Ini yang dari artikel. Poster.
Oke, boleh dijelaskan? Jadi di sini ada ISP atau modem sebagai sumber internet. Lalu dari ISP kita tarik kabel ke switch. Dari switch kita tarik kabel lagi ke mikrotik atau router. Di sini ada laptop. Laptop digunakan untuk men-setting mikrotik. Lalu dari mikrotik kita tarik lagi ke akses point menggunakan kabelan. Dari akses point kita tarik kabel ke rumah menggunakan kabelan, dan di sini ada laptop untuk men-setting akses point. Oke. Boleh? Ada yang mau nambahkan? Oke, silakan Pak Yusuf. Kenapa setelah modem ada switch? Kenapa tidak langsung ke mikrotik? Dari modem langsung ke switch ya? Kenapa nggak langsung ke mikrotik? Iya, Pak. Iya. Kenapa tuh, Putri? Atau mungkin maksudnya itu modem ya, bukan switch ya? Enggak, yang kamu tulis itu switch apa modem? Switch. Switch, benar switch ya? Berarti benar pertanyaannya. Dari SP langsung ke switch, dari switch ke mikrotik. Benar nggak? Agar kita dapat menerima klien atau pelanggan lebih banyak. Oke. Mungkin mau diperbaiki, Yusuf, boleh silakan ke depan. Ke apa, Sub? Perbaiki, Sub. Coba, apa yang kamu maksud tadi? Coba jelaskan juga. Jika ada satu klien tidak menggunakan switch juga tidak apa-apa, Pak. Jadi dari modem ke mikrotik. Tapi jika kliennya lebih, kita memerlukan switch untuk menyebarkan jaringan lagi, Pak. Karena switch itu berfungsi untuk menyebarkan jaringan. Oke, pertanyaannya adalah, itu benar switch dulu baru mikrotik? Atau mikrotik dulu baru switch? Yang mengatur itu siapa, switch atau mikrotik? Mikrotik, Pak. Nah, kenapa di situ switch dulu? Jika ada klien, kita menggunakan switch, Pak. Jika ada klien lagi. Berarti nanti klien itu bebas hambatan ya? 20 Mbps ya, kena semua 20 Mbps. Bener gak? Iya, Pak. Tanpa adanya mikrotik loh. Mungkin kasih mikrotik lagi, Pak. Nah, ya kan? Harusnya mikrotik dulu. Oh, iya. Karena mikrotik itu untuk mengatur kan? Iya. Baru setelah mikrotik, switch. Iya. Itu. Berarti tukar. Mikrotik di sana, Iya. mikrotik setelah ISP, dan
ganti tulisannya aja. Jadi kalau tanpa mikrotik ya udah 20 Mbps ya keluar semua 20 Mbps. Nanti yang ke mikrotiknya ya nggak kedapet. Jadi mikrotik dulu untuk diatur, kan udah pernah belajar bandwidth ya? Pernah belajar bandwidth kan? Nah, nanti bandwidth itu diatur, yang ke sana berapa, yang ke ruang C berapa gitu kan. Baru menggunakan switch itu. Ya. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lain? Tidak? Boleh, Mawar. Kenapa nggak pakai kabel FO? Nah, iya, kenapa tuh? Nggak pakai kabel FO. Karena ini kan sebagai contoh aja, jadi kita pakai kabelan. Kalau kabel FO itu untuk untuk jangkauan yang lebih jauh. Kalau jangkauannya dekat, kita bisa pakai kabelan. Kalau mau menggunakan kabel FO juga, kita perlu alat tambahan yaitu konvektor. Oke, gimana Mawar? Ada lagi Galang? Nah, Galang nggak ada terus. Oke, kalau nggak ada, boleh kembali ke tempat duduk kalian. Oke, next. 2 lagi berarti video. Tuh penghapusnya. Banyak banget ya. Cukup diwakilkan saja. Biarin. Bertiga. Gak apa-apa, nanti kalian yang bantu jawab ya. Nanti mereka yang maju, kalian yang bantu jawab nantinya.
Oke, boleh dijelaskan? Kita kayak SP, terus dari SP ke mikrotik kita menggunakan kabel Apple. Lalu mikrotik kita setting menggunakan laptop. Dari mikrotik ke konverter kita menggunakan kabel LAN. Dari konverter ke konverter lagi kita menggunakan kabel Apple. Dari konverter ke akses point kita menggunakan kabel LAN. Lalu kita setting akses point menggunakan endpoint. Oke, udah. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Rido? Bertanya nggak, Do? Atau menambahkan? Nia? Apa yang mau ditambahkan ya? Silakan. Kenapa nggak ada Di mananya? Oh, setelah habis mikrotik katanya kenapa nggak ada switchnya, Lang? Ingat analisisnya. Kita buat apa ini? Switch itu kan buat penghubung banyak. Kamu buat penghubung berapa klien? Boleh dibantu jawab. Kelompoknya yang itu, yang nggak di sini. Boleh, silakan. Karena ada konverter. Ya, maksudnya kenapa nggak ada switchnya? Apa nggak ada switchnya ya? Ya. Karena kliennya cuma Kalau kan 80, stopnya tuh di 80 atau 90. 90. Ntar kalau udah 80 pasti Iya. kalau Udah berapa kan? kalau pakai switch Kayaknya lebih dari satu. kalainya lebih dari satu. Oke, Bi, silakan, Bi. Kabel Apple. Alat apanya? Iya, modem. Iya, modem. Iya. Mungkin yang dimaksud adalah modem kali, Bi. Ya. Awas, kalau ISP itu sumber internet. ISP sumber internet dan yang di dalamnya itu adalah modem. Berarti kalau lihat topologi ini sumber internet langsung ke mikrotik tanpa adanya modem. Nanti tambahin modem juga di situ. Boleh? Dari modem ke mikrotik menggunakan kabel apa? Dari modem ke mikrotik.
Ingat kebutuhannya, jaraknya. Menggunakan kabel FO karena jaraknya jauh. Sejauh itu kah? Apakah ada alat tambahan? Ada. Menggunakan alat bantu SIP. SPP. Apa itu is? SFIP. Apa itu? Maksudnya apa kamu? Bentar. Gimana Jana? Temannya dibantu boleh. Boleh, silakan. Boleh. Swift. SIP. Mana sih lihat? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Rai, Safety adalah semua syarat optik yang dapat dipertukarkan dan dapat digunakan untuk menyesuaikan instalasi syarat apapun. tuh. Tuh, oke, terima kasih Rai. Ada lagi? Terus yang tadi yang bertanya sudah puaskah? Sudah ya? Oke. Oke. Kalau sudah, terima kasih atas waktunya. Silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Dari tadi kita sudah berdiskusi sangat apa ya? Sangat hebat gitu kan. Sehingga saya rasa kita perlu stop sejenak. Karena apa? Karena mungkin tadi yang maju itu gemeter, ya kan? Yang bertanya juga emosi, pertanyaannya nggak bisa kejawab gitu kan? Iya nggak? Iya. Nah, makanya sekarang stop dulu sejenak untuk melihat emoji di depan. Ya. Nah, emoji yang pertama adalah menggambarkan rasa senang ya. Senang sekali. Nah, yang kedua, Sedih. yang ketiga, Sedih tapi keluar air mata sedikit. Keluar air mata sedikit. ya. Nah, kalau yang ini Sedih banget, sedih banget, sedih banget. sedih banget ya. Ya. Nah, kalau yang ini sok kaget. Nah, kalau yang ini senyum. Baik. Itu adalah salah satu contoh emoji yang mungkin kalian sudah ketahui. Nah, sekarang adalah ini. Ya. Berikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temanmu mengalami dua emosi pada gambar tersebut. Ada yang bisa menjawab atau memberikan opininya? Ya. Berikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temanmu mengalami dua emosi pada gambar tersebut. Yang satu apa, J? Sedih. Nah, sedih ya. Satunya senang. Berikan opininya. Apa ya? Ayo silakan. Mungkin Raka?
Nadia, boleh? Senang tapi sedih. Pura-pura senang tapi sedih. Wah, apa ya, curhat banget itu mah. Oke, yang lain? Abi? Yang sedih mungkin bisa di akhirnya ya mungkin. Boleh itu, ide yang bagus supaya temannya itu senang. Gitu. Ricky? Opininya? Yang senang semisalnya saya besok mau mentraktir kamu bakso, tetapi besoknya malah tidak jadi sedih dan kecewa. Oke, luar biasa sekali Ricky. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi kah? Kalau tidak ada, nah ini. Ya. Setelah tadi kita mengerjakan LKPD, ya. Tugas tambahan dari saya adalah membuat produk dan proses, ya. Pertama, kalian akan membuat produk tentang hasil pengamatan kalian di sekitar lingkungan kalian nanti di rumah, gitu kan? Ya. Terhadap daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan melalui berbagai cara berdasarkan minat kalian. Kayak tadi tuh, yang suka poster, bikin poster. Yang suka video, bikin video. Yang suka artikel juga bikin artikelnya. Terus yang suka praktek, bikin video prakteknya. Ya. Nah. Nanti soal itu akan dikumpulkan minggu depan. Ya. Ya. Minggu depan harus sudah jadi semua. Ya, nanti sebelum saya masuk ke kelas kalian, boleh kalian kirim hasil karya kalian ke classroom. Sudah pada gabung ya? Di classroom. Baik, itu adalah produk dan prosesnya. Nah, untuk asesmen akhir tadi kan ada awal. Nah, sekarang ada akhir. Nah, asesmen akhir ini sudah saya share di grup WA. Kalian boleh isi di situ. Ya, nanti sebelum jam 8 harus sudah selesai semua ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, ya, di sini ada refleksi dan umpan balik. Ya. Saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Yang kedua adalah bagaimana yang paling menarik menurut kalian dalam pembelajaran ini. Ya. Terus yang ketiga adalah kesulitan apa yang kalian hadapi. Boleh langsung jawab saja. Senang tapi pusing. Satu-satu dong. Siapa? Acungkan tangan. Tawar boleh. Senang tapi agak pusing sedikit. Senang tapi agak pusing sedikit. Kenapa tuh? Yang berarti nomor 3-nya apa tuh? Kesulitan apa yang dihadapi? Tanya jawab. Tanya jawab tadi pas presentasi. Iya, karena tidak sesuai dengan apa yang kalian tanyakan ya. Nggak apa-apa, itu proses belajar. Ya. Terus ada lagi? Mei? Oh, Yusuf, boleh. Seru dan senang. Seru dan senang. Berarti nggak ada kesulitan ya, Yusuf ya? Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke, luar biasa Yusuf. Boleh yang lainnya? Jana? Oh, gemes. Kenapa gemes? Ya. Lela boleh, Lela? Menyenangkan. Menyenangkan. Karena apa menyenangkan? Bisa belajar. Bisa belajar.
Belajar hal baru. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak. Baik. Oke. Jawaban balik dari saya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata sangat sangat menunjukkan hasilnya. Karena apa? Karena tidak semua di antara kalian itu suka dalam misalkan video, ya kan? Tidak semua suka dengan artikel dan poster atau praktek. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa memilih, ya. Kalian yang suka poster, pilih ke poster. Yang suka video, pilih video, dan seterusnya sampai pilih yang praktek. Dan ternyata setelah dicoba, hasilnya lebih cepat menangkap, ya, dibandingkan dengan pelajaran satu arah. Ya. Karena kalian lebih merasa merasa senang dalam belajarnya, ya. Oke. Baik, kalau gitu untuk mengakhiri, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan. Tadi siapa yang memimpin doa tuh? Yusuf, ya. Boleh Rai sekarang? Belum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya sama maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terus hati-hati nanti pulangnya, langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir. Hati-hati di jalan, ya. Ya, Pak. Kurang lebihnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.